Ringkasan dari kitab Syu'abul Iman tersebut memuat 77 dari cabang keimanan yang insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita pahami dan juga untuk diamalkan untuk kesempurnaan iman kita. Karena dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Tetapi yang dimaksud iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah bukan aslul imannya, bukan dasar dari keimanan. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian yang pagi hari ini kita mulai, yaitu dalam pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Hafidh Al-Baihaqi, ikhtisar Syekh Abil Qasim Umar ibn Abdurrahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa berlanjut, bisa istiqamah sampai dengan akhir dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Niat yang ikhlas adalah syarat dari diterimanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu tidak seyogyanya seseorang itu lupa atau tidak berniat ikhlas karena Allah dalam setiap amal ibadah yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung kepada niatnya. Sebagian ada yang tidak sah tanpa niat, seperti misalnya sholat, puasa, wudu, itu tidak sah jika tidak disertai dengan niat. Ada sebagian yang sah tanpa niat tetapi tidak sempurna dan tidak mendapatkan pahala amal perbuatan yang dilakukannya. Karena itu niat itu sangat penting sekali untuk dilakukan oleh setiap kita pada setiap amal soleh yang kita lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan memulai pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman.
kitab Syu'abul Iman, ini karya Al-Hafidh Al-Baihaqi. Yang kitab ini adalah kitab yang sangat besar ya, berjilid-jilid jumlahnya. Tetapi kemudian ini adalah ringkasannya, ringkasan dari kitab Syu'abul Iman tersebut, memuat 77 dari cabang keimanan yang insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita pahami dan juga untuk diamalkan untuk kesempurnaan iman kita. Karena dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Tetapi yang dimaksud iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah bukan aslul imannya, bukan dasar dari keimanan, bukan pondasi dari keimanan, bukan asal, bukan sesuatu yang paling dasar dari keimanan itu. Karena kalau aslul iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Pondasi dari keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jika berkurang atau tidak ada, maka tidak dikatakan seseorang itu adalah mukmin. Aslul iman itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang berhak untuk disembah selain hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy itu adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Itu adalah aslul iman. Ini nggak boleh berkurang. Kalau ini berkurang atau nggak ada, maka tidak disebut seseorang itu mukmin. Kalau seseorang misalnya hanya beriman kepada Allah, dia meyakini la ilaha illallah, tetapi tidak meyakini Muhammadur Rasulullah, maka dia bukan mukmin. Demikian juga sebaliknya, kalau ada seseorang meyakini Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak meyakini la ilaha illallah, maka dia juga bukan mukmin. Nah, seorang mukmin harus memiliki pondasi keimanan. Aslul iman yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara yang dimaksud dengan bahwa iman itu yazid wa yanqus adalah ma yubna alaihi, yaitu yang dibangun di atas dasar keimanan ini. Yang dibangun di atas dasar keimanan ini, yaitu amal soleh yang melengkapi, yang menyempurnakan dari keimanan ini. Keimanan sudah ada, kemudian dia bisa, keimanan itu bisa sempurna dengan sesuatu yang dibangun di atasnya, yaitu berupa amal-amal soleh, berupa al-a'mal as-solihah, perbuatan-perbuatan yang solihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-iman yazidu bita'at, bahwa iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apabila seseorang itu melakukan ketaatan-ketaatan, itu pertanda bahwa iman orang tersebut sedang bertambah. Ketika seseorang itu melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan, maka itu pertanda bahwa
iman dia itu sedang berkurang. Itu yang dimaksud, itu adalah sesuatu yang dibangun atas pondasi keimanan tersebut, bukan aslul iman, bukan pondasi keimanannya itu sendiri, tetapi sesuatu yang yang dibangun di atas pondasi keimanan itu yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang, menyempurnakan keimanan seseorang. Ketika kita sekarang sedang hadir dalam majelis ilmuddin, maka berarti keimanan kita bertambah. Keimanan kita bertambah karena hadir dalam majelis ilmu adalah termasuk ketaatan, bahkan termasuk ketaatan yang paling mulia, ketaatan yang paling utama. Pahalanya sangat besar orang yang menghadiri majelis ilmuddin, seperti yang sering kita kemukakan, kita sampaikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Abi Dzar, "Ya Aba Dzarrin, la anta ghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-farqah." Wahai Abu Dzar, apabila kamu keluar dari rumah untuk belajar satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik bagi kamu dari kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi pahalanya itu lebih banyak dari kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena thalabul ilmi, khususnya di sini adalah thalabul ilmi din ad-daruri, itu fardu ain. Dan sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib, itu tidak akan terkalahkan oleh amalan yang sunnah sebanyak apapun amalan sunnah itu. Meskipun amalan sunnah yang dilakukan itu sampai 1000 rakaat sholat sunnah, maka tidak akan bisa menandingi pahala hadir dalam majelis ilmuddin satu kali atau dalam satu pembahasan satu bab, itu tidak bisa mengunggulinya. Kenapa? Karena yang ini wajib, yang itu adalah sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga kita kalau dalam beramal itu, ya kita harus memiliki prioritas juga ya. Meskipun yang paling sempurna tentu kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib, juga melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tetapi apabila seseorang tidak bisa melakukan semuanya, maka seseorang harus memiliki prioritas. Prioritas itu mana yang lebih didahulukan dan mana yang diakhirkan. Itu harus memiliki itu. Nah, dalam hal beramal, maka yang lebih diutamakan adalah melakukan perkara-perkara yang wajib dari perkara-perkara yang sunnah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang wajib itu pahalanya lebih besar. Artinya dia lebih akan mempercepat kita dalam meraih derajat yang tinggi indallah. Karena derajat yang tinggi indallah itu adalah takwa. Dan takwa itu adalah adaul wajibat, melakukan yang wajib, bukan melakukan yang sunnah. Adaul wajibat wajtinabul muharramat, melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang makruh. Itu takwa. Dan itu adalah derajat yang tinggi indallah. Bahkan yang paling tinggi setelahnya itu adalah derajat wilayah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai kecuali dengan sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Artinya sesuatu yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang fardu. Jika seseorang itu melakukan perkara-perkara yang fardu, maka itu pahalanya akan lebih besar dan akan lebih mempercepat seseorang memperoleh derajat yang tinggi indallah. Nah, kalau seseorang itu misalnya dia hanya melakukan amalan-amalan sunnah sementara yang wajib terabaikan, maka sampai kapanpun dia tidak akan menjadi seorang yang bertakwa, apalagi menjadi seorang wali. Ada seseorang yang sibuk misalnya dengan hanya berzikir, bersolawat, berzikir terus menerus, sementara dia tidak belajar ilmu agama. Dia tidak tahu bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar. Dia tidak mengenal Allah, mengenal Rasulnya dengan pengenalan yang benar misalnya. Maka orang seperti ini tidak akan menjadi orang yang bertakwa, apalagi menjadi waliullah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita kembali bahwa dengan ketaatan-ketaatan seseorang itu imannya bertambah. Dengan kita hadir dalam majelis ilmu din seperti ini, maka keimanan kita akan meningkat, akan bertambah. Ketika kita melakukan sholat 5 waktu, maka keimanan akan bertambah. Ketika kita misalnya berpuasa Ramadan, maka keimanan bertambah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka keimanan bertambah. Setiap kali kita melakukan amalan-amalan ketaatan, maka berarti keimanan kita bertambah, menjadi semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nah, sebaliknya ketika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan dosa-dosa, maka keimanannya berkurang. Apa yang dimaksud tadi dengan berkurang? Yaitu mayubna ala aslil iman, sesuatu yang dibangun di atas keimanan, dasar keimanan ini yang berkurang. Dan bahkan nanti aslul iman, pondasi keimanan ini pun bisa terancam hilang juga seandainya seseorang itu melakukan kemaksiatan. Sangat berbahaya. Bukan hanya bangunan keimanan yang akan hilang, tetapi dasar keimanan, aslul iman, pondasi dari keimanan itu lama-lama bisa hilang jika seseorang itu terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ketika seseorang itu minum khamar, maka berarti berkurang iman. Ketika seseorang misalnya dia berjudi, maka berkurang imannya. Ketika seseorang mencuri, maka berarti berkurang keimanannya. Ketika seseorang berzina, maka berkurang keimanannya. Ketika seseorang melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan, maka berkuranglah imannya. Semakin menipis, dan bahkan tinggal tersisa aslul iman, dan bahkan aslul iman ini bisa hilang dengan sebab seseorang melakukan kemaksiatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari sini ada beberapa istilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada istilah mukmin. Orang mukmin itu ada istilah yang disebut dengan mukmin kamil, ada mukmin naqis,
ada mukmin soleh, mukmin taqi, ada mukmin fasik, mukmin toleh. Jadi ada mukmin yang kamil, seorang mukmin yang sempurna, ada seorang mukmin yang naqis, yang tidak sempurna. Seorang mukmin yang kamil adalah seorang mukmin yang taqi, yang soleh. Seorang mukmin yang bertakwa, itu mukmin kamil. Ada mukmin yang naqis, mukmin yang kurang, itu adalah mukmin yang fasik, ahlul kabair, asin. Seorang mukmin yang dia pelaku dosa besar, ahlul kabair, pelaku dosa besar. Asin, seorang mukmin pelaku maksiat. Nah, ada dua istilah ini. Seseorang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan kewajiban dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia disebut apa? Mukmin kamil, mukmin soleh, disebut mukmin taqi. Sedangkan seseorang mukmin yang dia tidak menjalankan kewajiban, tidak meninggalkan perkara yang diharamkan, atau sebagian kewajiban dikerjakan, sebagian kewajiban tidak dilakukan. Kemaksiatan sebagian dikerjakan, sebagian tidak, atau bahkan tidak mengerjakan sama sekali kewajiban, atau senantiasa menjalankan perkara yang diharamkan. Maka orang mukmin seperti ini namanya mukmin naqis atau mukmin asin. Asin artinya pelaku maksiat, atau mukmin fasik, atau mukmin ahlul kabair. Seorang mukmin pelaku dosa besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jika seseorang itu mati dalam keadaan menjadi seorang mukmin yang kamil, maka dia yadkhulul jannah bila adab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu diazab di dalam neraka. Langsung masuk ke dalam surga tanpa ada azab terlebih dahulu di neraka. Itu mukmin kamil, mukmin soleh seperti itu. Masuk surga tanpa azab, karena memang surga sudah dipersiapkan untuk mereka. Itu mukmin kamil. Sementara kalau mukmin itu naqis, mukmin fasik, dia mati dalam kondisi masih berstatus sebagai seorang mukmin pelaku dosa besar, karena dia belum bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Dia sering meninggalkan sholat 5 waktu dan dia belum mengqadha'nya. Sebelum dia mati dia belum mengqadha'nya, belum bertaubat dari perbuatan maksiat berupa meninggalkan sholat. Karena untuk taubat dari perbuatan meninggalkan sholat tidak cukup hanya menyesal saja, tetapi dia harus juga mengqadha'nya. Dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa meninggalkan sholat. Dia belum mengqadha' sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Dia mati dalam keadaan belum mengqadha' puasa Ramadan yang pernah ditinggalkannya. Dia mati dalam keadaan belum pernah bertaubat dari minum khamr, dari dosa berjudi dan sebagainya. Mati sebagai ahlul kabair. Maka nanti di akhirat orang seperti ini tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Meskipun dia mati belum bertaubat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jika Allah berkehendak. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa dia, maka dia akan masuk ke dalam neraka.
Insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, maka Allah menyiksa dia karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya di dunia. Tetapi karena dia seorang mukmin, dia punya aslul iman. Dia punya apa? Aslul iman. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Tapi dia masih punya aslul iman. Apa tadi aslul iman? Di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu, dia meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ada dalam hatinya keyakinan seperti itu, tapi enggak sholat, tapi dia enggak puasa Ramadan, tetapi dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dia justru sebaliknya senantiasa menjalankan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, jika ada aslul iman ini, maka dia akan keluar dari neraka. Pada akhirnya dia akan keluar dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Karena ini nggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah ay pasti yang dimaksud adalah wa Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya la ilaha illallah saja, karena tidak cukup iman kepada Allah tanpa dibarengi dengan iman kepada Rasulullah. Demikian juga sebaliknya, tidak cukup iman kepada Rasulullah tanpa dibarengi dengan iman kepada Allah. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dikatakan dalam hadis itu akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Dari neraka akan keluar dari neraka orang yang orang yang mengatakan itu dua kalimat syahadat itu, dan dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Maksudnya apa? Ada aslul iman. Dalam hatinya ada aslul iman, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yakhruj, dia akan keluar minan nar, dari neraka. Setelah diazab sekian lama, kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ini menunjukkan apa? Pentingnya iman. Ini menunjukkan pentingnya iman, bernilainya, sangat berharganya iman bagi setiap manusia. Karena dengan iman seseorang tidak akan abadi di dalam neraka. Jika seseorang mati dalam keadaan mukmin, sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut, maka dia tidak akan abadi di dalam neraka. Aslul iman ini adalah minimal keimanan yang bisa menyelamatkan seseorang dari keabadian di dalam neraka. Nah, akan abadi di dalam neraka dengan sebab apa? Punya aslul iman. Nah, tetapi tujuan hidup kita seorang mukmin itu bukan hanya masuk ke dalam surga, tetapi tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah dukhulul jannah bila azabin. Masuk ke dalam surga tanpa azab. Itu yang mesti kita tuju. Bukan yang dituju itu ya udah, yang penting
Nah, misalnya seseorang mengatakan, ya sudah, yang penting saya masuk surga, yang penting saya sudah punya iman, ya sudah. Nah, saya bermaksiat nggak apa-apa, meninggalkan kewajiban nggak masalah, yang penting saya akan punya iman, nanti bisa masuk surga, meskipun nanti akhir-akhir masuknya nggak masalah. Maka itu bukan seperti itu. Tujuan kita adalah masuk surga tanpa azab. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mampu, tidak akan kuat diazab di dalam neraka. Meskipun hanya 1 detik, seseorang tidak akan mampu untuk menahan panasnya api neraka. Maka bagaimana seseorang kemudian siap untuk masuk neraka? Sementara azab neraka, api neraka itu sangat panas. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa api neraka itu warnanya hitam. Setelah api itu ketika telah dipanaskan selama 1000 tahun akan berubah menjadi biru, dipanaskan lagi selama 1000 tahun akan berubah menjadi hitam, dan panasnya api neraka itu berwarna api neraka itu warnanya hitam, mencapai derajat yang sangat puncak dari panas, tidak sebanding dengan panasnya api di dunia ini. Di dunia ini kalau tangan kita misalnya kita letakkan di atas api 2 menit saja atau 1 menit, kita nggak akan kuat. Misalnya ada api kecil saja, apinya nggak usah terlalu besar. Kemudian misalnya korek, kita nyalakan, kita letakkan tangan kita 1 menit saja, kita nggak akan mampu untuk menahan panasnya api tersebut. Bagaimana dengan api di akhirat? Bagaimana dengan api neraka? Berlipat-lipat panasnya dibandingkan dengan api di dunia. Karena itulah maka tujuan hidup kita itu adalah nanti mati bila azab, atau masuk surga bila azab, masuk surga tanpa azab. Artinya apa? Mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin kamil. Mati dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan kesempurnaan iman. Diusahakan kita ini nanti ketika mati itu ala kamilil iman, bahkan mencapai puncak kesempurnaan iman. Mencapai puncak kesempurnaan iman. Dia mati dalam keadaan menjadi seorang waliullah, kekasihnya Allah. Dia bukan hanya bertakwa, tetapi dia juga mencapai derajat wilayah. Maka orang seperti ini dia akan mendapatkan keselamatan dari keselamatan di akhirat nanti, dan mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Bukan hanya dia akan masuk ke dalam surga, tetapi dia juga akan mendapatkan nikmat khusus nanti di dalam surga yang tidak didapatkan oleh orang-orang mukmin yang lainnya yang tidak bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kitab yang kita pelajari ini, kitab Syu'abul Iman. Apabila kita mengamalkan kitab ini, isi dari kitab ini, maka akan menyempurnakan keimanan kita. Kita akan memiliki aslul iman, kemudian kita akan bangun keimanan yang telah terbangun pondasinya itu dengan amalan-amalan, baik itu amalan-amalan soleh yang bersifat zahirah ataupun yang bersifat batinah. Kita bangun di atasnya, maka akan menuntun kita mencapai derajat keimanan yang sempurna. Akan menjadi seorang mukmin yang kamil, seorang mukmin yang taqi, yang saleh, sehingga harapannya, doanya, semoga dengan itu kita nanti ketika meninggal dunia
mati dalam keadaan iman yang sempurna, menjadi seorang mukmin yang kamil sehingga mendapatkan derajat yang tinggi indallah nanti pada hari kiamat. Dari mulai amalan yang terkecil sampai amalan yang terbesar, nanti akan kita akan satu persatu disebutkan di sini. Apabila kita mengamalkannya, maka ini akan menyempurnakan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai muqaddimah ya hari ini dari pengajian kitab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'batan a'laha au fa'arfa'uha au fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittun. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, al-iman bid'un wa sab'un syu'batan. Tetapi dalam riwayat yang lain itu dipastikan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Bid'un 70 kita tadi terjemahkan 70 sekian cabang. Bid'un itu adalah istilah dalam bahasa Arab untuk menunjuk bilangan 3 sampai 9. Untuk menunjuk bilangan 3 sampai 9. Itu makna bid'un. Berarti kalau bid'un wa sab'un berarti 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Antara itu. Bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha dalam riwayat yang lain fa'arfa'uha, dalam riwayat yang lain fa'afdaluha, mananya sama. Yang paling tinggi atau yang paling utama dari 70 sekian cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Kenapa? Karena itu pondasinya. Itu adalah pondasinya. Dari sebuah bangunan, misalnya rumah ini, maka yang paling utama itu apa? Pondasinya. Pondasi itu sesuatu yang ada yang paling dasar. Jika pondasinya itu kuat, maka bangunannya akan kuat. Bangunannya akan kokoh jika pondasinya itu kuat. Bahkan jika pondasinya sangat kuat, maka bisa dibangun di atasnya bangunan yang sangat tinggi. Bisa sampai 60 lantai, bisa sampai 100 lantai dibangun di atasnya jika pondasinya itu sangat kokoh. Tetapi sebaliknya, apabila pondasi dari sebuah bangunan itu rapuh, maka jangankan dibangun di atasnya gedung sampai 2 lantai, 3 lantai. 1 lantai saja ada mobil lewat, goyang dia dan bisa runtuh. Itu karena pondasinya yang rapuh. Nah, dikatakan di sini bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah,
karena dia adalah pondasinya. Dia adalah pondasinya. Nah, sehingga seseorang harus kuat. Pondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus kuat. Kuatnya adalah dengan mengetahui maknanya dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka akan kuat. Bukan hanya sekedar mengetahui terjemahannya, tetapi seseorang ketika mengatakan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, maka seseorang harus tahu siapa Allah itu. Apa saja sifat-sifat Allah. Dia harus mengenal dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang itu tidak keliru. Karena seseorang bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, tetapi ternyata dia tidak beribadah kepada Allah. Bisa. Seperti orang Wahabi. Orang Wahabi yang mereka ucapkan juga la ilaha illallah. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Bahkan sebagian mereka bukan hanya diucapkan, kaosnya, bajunya pun ada tulisannya la ilaha illallah. Pecinya pun ada tulisan la ilaha illallah. Kadang benderanya juga ada tulisan la ilaha illallah. Seperti HTI. Ada tulisannya la ilaha illallah, benderanya. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena yang mereka sembah itu bukan Allah. Mereka mengatakan gak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Tetapi mereka nggak kenal siapa itu Allah, sehingga kemudian mereka menjadi menyembah selain Allah. Karena yang disembah oleh orang Wahabi itu adalah makhluk yang dikhayalkan. Makhluk yang dikhayalkan berupa jisim, punya kepala, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki. Dia duduk bersemayam di atas arsy. Itu yang disembah oleh orang Wahabi. Makhluk pun makhluk yang dikhayalkan dalam khayalan. Dianggap itu ada, tetapi itu enggak ada. Menyembah khayalan mereka, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berhak untuk disembah itu adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'. Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Dia bukan jisim, dia bukan benda. Dia ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak beranggotakan badan. Itulah Allah. Sementara yang disembah oleh orang Wahabi itu bukan Allah yang laisa kamitslihi syai', tetapi mereka yang khayalkan dia adalah Allah, padahal dia bukan Allah, tetapi selain Allah. Bahkan dia tidak ada sama sekali dalam kenyataannya. Dalam faktanya itu tidak ada, tetapi dikhayalkan seolah-olah ada, kemudian mereka menyembahnya. Nah, karena itulah maka nanti ini akan kita bahas insya Allah besok, karena cabang iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Itu yang nanti akan kita kupas. Artinya di sini apa? Seseorang itu tidak hanya sekedar cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia akan memiliki aslul iman. Tidak. Nah, tetapi yang dimaksud tentu adalah dengan seseorang mengetahui maknanya dan meyakininya, dan Allah yang disembahnya adalah Allah sebagaimana telah disifati atau telah disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan
sesuatu yang menyakitkan dari apa? Dari jalan. Itu adalah bagian dari keimanan yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Kamu di jalan, kemudian kamu lihat di situ ada duri, ada paku. Wah, bahaya nih, ada paku. Kalau nanti orang lewat, bisa kakinya kecocok paku. Apa kecocok paku itu? Kena paku kakinya. Atau nanti mobilnya bisa kempes karena kena paku ini. Sepeda motornya bisa kempes karena kena paku ini. Ya sudah, saya ambil lillahi ta'ala, saya pinggirkan. Itu namanya, ini bagian dari keimanan. Ini bagian dari keimanan, bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Kalau ada seorang mukmin, kemudian lihat di jalan ada batu yang bisa membahayakan orang yang lewat. Dia melihat ada paku menganga misalnya, yang bisa membahayakan orang-orang yang lewat. Kemudian dia nggak peduli, biarkan. Nanti kita sorai kalau ada orang yang kena paku itu. Kalau ada orang yang mobilnya kempes kena paku, kita tepuk tangan nanti. Nah, ini bukan mukmin yang sempurna. Orang yang seperti ini bukan seorang mukmin yang sempurna. Imannya rapuh, imannya tipis. Ini adalah bagian dari keimanan yang paling rendah, dikatakan paling rendah adalah ketika seseorang melihat ada sesuatu yang membahayakan di jalan terhadap orang-orang yang akan lewat, kemudian dia menyingkirkannya dari jalan itu. Tentu dengan niat lillahi ta'ala dia melakukannya, maka dia telah memiliki cabang keimanan yang paling rendah. Artinya itu pun bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u, dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu yang di sini yang dimaksud adalah malu yang bisa menjauhkan seseorang dari keburukan. Karena malu itu ada dua. Ada al-haya'u al-mamduh, ada al-haya'u al-mazmum. Al-haya'u al-mamduh, malu yang terpuji, malu yang baik. Ada al-haya'u al-mazmum, malu yang tercela, yang buruk. Al-haya'u al-mamduh, malu yang terpuji, itu adalah malu yang bisa menjauhkan seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Saya malu nanti kalau melakukan dosa ini dan dosa itu. Akibat dari dia malu, dia nggak berani melakukan keburukan-keburukan. Itu namanya apa? Al-haya'u al-mamduh. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini, al-haya'u syu'batun minal iman. Tapi kalau sebaliknya, malu yang ada padanya justru menjauhkan seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka ini al-haya al-mazmum. Ayo kita dikatakan kepadanya misalnya, ayo kita ngaji thalabul ilmi. Nggak mau, saya malu. Malu sama siapa? Malu sama orang. Mau diajak belajar ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu, nggak mau, alasannya apa? Malu. Ayo kita ke masjid, ayo kita ke musola untuk sholat jamaah, saya malu. Diajak berbuat baik, tidak mau, alasannya apa? Malu. Maka apakah malu ini bagian dari iman? Bukan. Bukan bagian dari iman malu yang seperti ini. Ini namanya al-haya'ul mazmum. Ini malu yang tercela.
Nah, malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu yang bisa menghantar atau bisa menjauhkan seseorang dari melakukan perbuatan yang maksiat. Itu malu yang terpuji. Nah, jadi seseorang itu harus memiliki sifat malu. Karena dengan sifat malu, seseorang itu akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi ingat, malu yang dimaksud adalah malu yang mamduh, yang terpuji. Kalau sebaliknya, jangan sampai seseorang itu malu belajar ilmu agama, itu jangan sampai. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau memuji perempuan-perempuan dari kaum Ansor. Karena meskipun mereka itu pemalu, artinya perempuan itu pada umumnya pemalu, pada umumnya. Ada juga yang perempuan nggak pemalu. Tetapi pada umumnya perempuan itu pemalu. Umumnya. Termasuk perempuan-perempuan dari kaum Ansor. Tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, beliau memuji kaum Ansor. Beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan Ansor. La yamna'uhunna al-haya'u min ayyatafaqqahna fid-din. Kenapa? Karena malu yang ada pada diri mereka, pada diri perempuan-perempuan dari kaum Ansar, itu tidak menghalangi mereka dari belajar ilmu agama. Meskipun mereka memiliki sifat malu, tetapi sifat malu yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka dari belajar ilmu agama. Nah, sehingga dipuji oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Banyak perempuan yang malunya ini menghalangi dia untuk belajar ilmu agama. Ayo kita hadir dalam majelis ilmu, saya malu, kata dia. Banyak yang seperti ini. Nah, ini mazmum, sesuatu yang tercela, karena sifat malu itu justru membawa dia dalam keburukan, bukan membawa dia dalam kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian muqaddimah kita pada pagi hari ini dalam pembacaan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Insyaallah besok akan kita mulai dari cabang iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi azza wa jalla. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.